Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusyadi, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang benchmarking. Sebelum kita masuk ke pembahasan benchmarking, kita akan membahas dulu ruang lingkup atau batasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertiannya, selanjutnya ada jenis-jenisnya, lalu ada manfaatnya, lalu ada prasyaratnya, lalu ada hambatannya. Yang pertama itu adalah pengertian benchmarking. Benchmarking itu adalah upaya untuk mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkan dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Nah, poin penting yang bisa kita ambil di sini itu adalah mengukur, membandingkan untuk meningkatkan performa perusahaan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis benchmarking. Jenis-jenis benchmarking itu ada banyak. Jadi di sana kita bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dia berdasarkan subjeknya, lalu berdasarkan objeknya. Kalau berdasarkan subjeknya, itu ada yang namanya internal benchmarking. Internal benchmarking ini adalah perbandingan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan di bawah naungan induk perusahaan yang sama. Nah, mereka saling membandingkan atau saling mengukur untuk kemajuan perusahaannya. Nah, yang selanjutnya itu ada external benchmarking. Nah, ini adalah perbandingan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, masih pada bidang yang sama, dan di bawah naungan perusahaan yang berbeda. Jadi, kalau internal itu masih di atas di bawah induk perusahaan yang sama atau misalnya dua anak perusahaan. Kalau eksternal itu benar-benar perusahaan yang berbeda atau induknya yang berbeda. Misalnya perusahaan A yang bergerak di bidang kosmetik dan perusahaan B yang bergerak di bidang kosmetik juga, tapi induknya berbeda dan mereka benar-benar perusahaan yang berbeda. Itu adalah external benchmarking. Nah, lalu kita bahas itu adalah jenis-jenis benchmarking berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya itu ada 6. Yang pertama itu adalah strategic benchmarking. Artinya adalah perusahaan mengamati tentang bagaimana perusahaan lain mampu lebih unggul dari kompetitor lainnya pada bidang yang sama. Jadi cara dia membandingkannya itu dengan cara mengamati bagaimana perusahaan lain itu mampu lebih unggul dari perusahaan dia. Selanjutnya itu ada proses benchmarking. Itu adalah perusahaan mengamati dan juga membandingkan berbagai kegiatan operasional. Kalau yang tadi itu bagaimana perusahaan lain atau strategi perusahaan lain untuk maju atau lebih unggul dari dia. Kalau ini yang kita bahas adalah prosesnya atau kegiatan operasional dalam satu perusahaan seperti sistem pembayaran, pelayanan pelanggan, perekrutan tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada functional benchmarking. Ini perusahaan mengamati dan membandingkan fungsionalitas kerja pada kompetitor pada bidang industri yang sama agar mampu meningkatkan fungsionalitas kerja pada perusahaannya. Nah, kalau fungsional ini dia berkaitan dengan fungsionalitas kerja. Kalau strategik tadi dia tentang strategi bisnisnya, kalau proses itu tentang sistem operasional, kalau fungsional ini dia tentang fungsionalitas kerja. Selanjutnya itu ada performance benchmarking. Nah, ini sama, dia mengamati dan membandingkan performa produk atau barang atau jasa. Jadi satu produknya itu yang dibandingkan dari kompetitor lain seperti harga, fitur produk, kualitas teknis, dan lain-lain. Contohnya misalnya untuk performance benchmarking
kita bisa ambil contoh di perusahaan teknologi, misalnya ada Asus dan ada Acer. Nah, mereka dua perusahaan yang berbeda dan punya produknya masing-masing. Misalnya untuk laptop yang satu ada seri ROG, yang satu ada seri Predator. Selanjutnya itu ada produk benchmarking. Ini kurang lebih dengan performance. Kalau yang tadi itu membandingkan tentang harga, fitur, dan kualitas teknis. Kalau yang ini itu dia membandingkan produk dari perusahaannya dengan produk kompetitor lain untuk bisa mendapatkan informasi terkait kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor. Dia kurang lebih seperti performance, tapi ini yang dibahas itu adalah benar-benar produknya. Misalnya ada produk A dengan produk B, dia tujuannya untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor. Lalu yang terakhir itu adalah financial benchmarking. Nah, kalau ini dia mengamati dan membandingkan kondisi keuangan dari perusahaan lain untuk mendapatkan informasi tentang daya saing kompetitor. Nah, kalau finance ini dia membahas tentang keuangannya. Jadi perbandingannya itu adalah kondisi keuangan. Nah, jadi ada 6 tadi, 6 ya, 6 mengenai jenis-jenis benchmarking yang berdasarkan objeknya. Berdasarkan subjeknya kita tadi sudah bahas, yaitu internal dan eksternal, sedangkan berdasarkan objeknya ya strategik, proses, fungsional, performance, produk, dan finansial. Selanjutnya adalah manfaat benchmarking. Ada 6 manfaat. Apa untungnya atau manfaatnya atau untungnya kita melakukan benchmarking atau satu perusahaan melakukan benchmarking. Yang pertama itu adalah analisis kompetitif. Nah, jadi manfaatnya adalah perusahaan mampu mengidentifikasi bagian yang harus ditingkatkan atau perbaiki atau dilakukan perbaikan dan bagian mana yang dapat dipertahankan atau dihapus dengan tujuan perkembangan perusahaan. Jadi manfaatnya itu kita singkat saja sebagai istilah kompetitif dengan pengertian seperti yang saya sebutkan tadi. Bagian mana yang harus ditingkatkan dan bagian mana yang dapat dipertahankan. Selanjutnya adalah untuk memantau performa. Jadi, perusahaan itu berpeluang mendapatkan tren saat itu di perusahaan lain dan memungkinkan menerapkan tren tersebut di perusahaan sendiri dan memantau keberhasilan penerapan dari tren tersebut di perusahaan sendiri. Ini bisa kita lihat misalnya itu adalah seperti satu perusahaan melakukan yel-yel, misalkan perusahaan A melakukan yel-yel untuk meningkatkan semangat dan kinerja karyawannya. Nah, perusahaan B yang melakukan benchmarking itu akan mendapatkan manfaat setelah dia melakukan benchmarking kepada perusahaan A. Dia ada kemungkinan itu akan meniru metode yang dilakukan oleh perusahaan A, gitu. Lalu selanjutnya itu adalah perbaikan secara berkala, di mana perusahaan itu dapat meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan dan penetapan sasaran. Perusahaan mampu menentukan tujuan dan matriks performa untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan rasa kepemilikan. Karena dengan melibatkan setiap karyawan, misalnya mendengarkan pendapat karyawan, karyawan akan memiliki rasa bangga dengan pekerjaannya karena dia cenderung merasa ikut berkontribusi dalam memajukan perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah terakhir, memahami kelebihan perusahaan. Jadi perusahaan juga tidak bisa saat melakukan benchmarking hanya melihat kelemahan perusahaannya saja, tapi perusahaan pasti punya kelebihannya yang lebih daripada perusahaan kompetitor. Nah, jadi perusahaan ini akan lebih memahami kelebihan tersebut. Dia cenderung
mampu meningkatkan bidang apapun yang menjadi nilai lebih dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kelebihan perusahaan ini akan ditingkatkan lagi sebagai nilai jualnya. Misalnya, eh, koreksi kalau saya salah, perusahaan Intel itu memiliki clock speed yang lebih tinggi dari pada prosesornya, sedangkan perusahaan AMD itu memiliki core yang lebih tinggi pada prosesornya. Ini bisa kita lihat misalnya Ryzen 5 seri 4000 dengan Intel Core i5 generasi ke-10 gitu. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah prasyarat melakukan benchmarking. Yang pertama itu ada kemauan dan komitmen, lalu keterkaitan tujuan strategi. Selanjutnya ada tujuan untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Jadi dia setelah sebelum melakukan benchmarking itu perusahaan itu harus mempunyai tujuan dulu. Dia harus punya komitmen, dia harus punya keterkaitan tujuan yang strategik, lalu tujuannya untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya itu uh, dia perusahaan itu harus terbuka dulu terhadap ide-ide. Lalu dia harus memahami proses produk dan jasa. Perusahaan juga harus memahami proses terdokumentasi. Karena semua orang yang berhubungan dengan satu proses itu harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang bersangkutan. Dokumentasi sebelum adanya perubahan eh, berguna dalam pengukuran peningkatan kinerja. Makanya harus ada proses dokumentasi. Lalu selanjutnya perusahaan juga harus memiliki keterampilan untuk menganalisis proses. Dan yang terakhir, perusahaan sebelum melakukan benchmarking itu dia harus terampil atau keterampilan riset, komunikasi dan pembentukan tim. Oke, pembahasan terakhir kita itu adalah hambatan pada saat melakukan benchmarking. Yang pertama itu adalah fokus internal. Fokus internal itu semacam perusahaan yang cenderung atau terlalu fokus pada internal, cenderung mengabaikan fakta bahwa proses terbaik adalah proses yang mampu menghasilkan nilai efisiensi yang lebih tinggi, sehingga visi perusahaan bisa lebih dipersempit. Jadi semacam perusahaannya itu keras kepala gitu. Selanjutnya adalah tujuan benchmarking yang terlalu luas. Kegiatan benchmarking itu harus memiliki tujuan yang lebih rinci dan spesifik dan lebih berorientasi pada proses bukan hasilnya. Jadi pada saat melakukan benchmarking yang harus digarisbawahi itu adalah prosesnya bukan hasilnya. Karena hasilnya pasti yang dikeluarkan itu adalah yang terbaik. Yang selanjutnya adalah jadwal yang tidak realistis. Kegiatan benchmarking memerlukan kesabaran yang tinggi karena proses keterlibatan memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadwal yang dilakukan terlalu lama juga tidak bagus karena menunjukkan ada yang salah dalam pelaksanaannya. Jadi terlalu lama nggak bagus, terlalu cepat juga mustahil gitu. Makanya jadwalnya tidak realistis. Ini adalah hambatannya. Yang terakhir itu adalah komposisi tim yang kurang tepat. Diperlukan adanya keterlibatan setiap orang yang berhubungan dan menjalankan berbagai proses operasional perusahaan dalam melakukan benchmarking. Nah, kalau komposisinya kurang tepat, misalnya ada orang dari tim A ikut berpartisipasi, tim B juga ikut berpartisipasi, semua tim ikut berpartisipasi untuk melakukan perbandingan demi meningkatnya atau performa perusahaan yang lebih baik. Nah, kalau komposisi ini kurang tepat, maka uh, proses benchmarking akan terhambat. Oke, I think that's all. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman.